Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama kita, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, keberkahan yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat dan karunia tersebut dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya, karena kesyukuran kita menjadi jalan agar bertambahnya kenikmatan yang Allah berikan tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat seiring salam pula kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di hari mahsyar kelak. Karena di sana nanti kita sudah nafsi-nafsi kita semua, sudah masing-masing aja kita semua di sana. Yauma yafirul mar'u min akhih, hari di mana seorang saudara itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, bahkan dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anak-anaknya, artinya dari pasangan kita. Semua memang masing-masing. Jazakumullah. Yang mau dan bisa menolong kita hanyalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah selesai urusannya. Kalau kita kan belum selesai, kita mesti mikirnya gimana nih? Masuk surga atau enggak? Amal sudah cukup atau enggak? Kalau Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Ya, maka yang bisa memberikan syafaat nanti, syafaatul kubra, ialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita perbanyak salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini kita ulang kaji sedikit tentang masalah-masalah waris. Ya. Pokoknya kalau udah ketemu Ustaz Suryandi, lihat Ustaz waris lah itu. Ya. Ketemu jamaah, lupa dia nama saya, tapi dia ingat kajiannya. Ustaz waris gitu ya. Ya, mungkin ada tulisan di sini waris gitu. Subhanallah. Ya, jadi kita sedikit ulang kaji tentang masalah-masalah waris ini. Nanti boleh yang ingin bertanya dipersilakan bertanya. Nah, tapi kita mengkajinya ini, kita ingin melihat dari sisi tafsir Ibnu Katsir dari surah An-Nisa ayat yang ke-13 dan 14. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12 itu di dalamnya berisi tentang mekanisme ataupun bagian-bagian dari hukum waris itu sendiri. Bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan, bagian ibu dan ayah itu ada di surah An-Nisa ayat yang ke-11. Lalu di ayat yang ke-12 itu adalah bagian-bagian suami, bagian-bagian istri, ya, baik punya anak ataupun tidak punya anak. Nah, ayat yang ke-13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dua ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah. Tilka itu dalam bahasa Arab artinya kan itu. Ya. Itu artinya kan kata petunjuk tuh. Tunjuk kemana dia? Itu. Lah itu yang mana? Maksudnya itu adalah dua ayat sebelumnya. Hukum-hukum tentang waris tadi di ayat 11, ayat 12. Tilka hududullah. Yang itu, ya, 11, 12 itu merupakan bagian dari hukum Allah. Sudah menjadi keputusan Allah. Nah, kemudian Allah lanjutkan lagi, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya, ya, ini hukumnya. Nah, sekarang siapa yang mau mentaatinya? Apa balasan untuk orang yang mentaatinya? Yudkhilhu jannat, dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar,
yang mengalir di dalamnya itu sungai-sungai. Subhanallah, indah betul. Khalidina fiha, kemudian orang yang dimasukkan ke dalam surga ini akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar, azim, besar. Dan kita jangan lupa jamaah sekalian bahwa ketika nenek moyang kita, ayah dari sekalian manusia, Nabi Adam beserta istrinya Siti Hawa dulu diciptakan, di mana mereka berdua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Surah Al-Baqarah ayat 35. Wahai Adam, ketika kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu, tempatilah surga. Tempatilah kamu dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa yang ada di dalamnya. Ya, dan ayat kelanjutannya itu. Artinya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang dari unsur tanah, tapi kita diciptakan untuk berada di surga. Nah itu dia. Kalaupun kita nanti hendak kembali, maka kita kembalilah ke kampung halaman kita yang bernama surga. Kalau kita kembalinya ke neraka, ini salah kampung, salah pulang kampung kita. Pulang kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pintu-pintu surga ini kan dibuka banyak sekali. Ya, asbab-asbab masuk surga banyak sekali. Ya, ada yang dari pintu sholat, babu sholat, ada dari yang sedekah, babu sedekah, ya. Banyak sekali. Amalan-amalannya juga banyak sekali yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dan salah satu dari asbab kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang ayat yang ke-13 ini. Yudkhilhu jannah, dimasukkan ke dalam surga. Maka mindset kita ini ingin kita ubah jemaah sekalian. Ketika kita ingin melaksanakan tentang waris, hukum waris ini, bukan kita maksud dan tujuannya untuk mencari keuntungan duniawi dari harta warisan yang ditinggalkan. Kalaupun dari harta warisan itu kita dapat sesuatu begitu, dapat rumah, dapat tanah, dapat kebun, bukan itu yang jadi tujuan. Itu hanyalah sebagai sebuah efek saja, dampak dari kita menjalankan hukum-hukum Allah. Yang penting kita jalankan hukum ini, masuk kita ke dalam surga. Adapun kita dapat tanah, dapat rumah, dapat kebun dan lain-lain, itu hanyalah sebagai dampak atau efek saja, bukan maksud kita begitu. Sehingga kalau pemikiran kita seperti ini, kita tidak akan muncul pemikiran-pemikiran bahwa ini si fulan ini ya baru 1 pekan, 1 minggu, masih merah lagi tanah orang tua kita, sudah sibuk membahas masalah warisan. Kan itu dia. Kalau memang tujuannya adalah untuk mencari duniawi, memang betul, sudah betul itu. Berarti dia memang membahas warisan untuk ya dapat warisannya itu gitu. Tapi kalau kita niatnya semata-mata ingin menjalankan perintah Allah, ingin dapat surganya Allah, maka kajinya itu bukan kaji, oh ini si fulan ini ya, masih baru meninggal orang tuanya, sudah berbagi-bagi harta warisan itu. Ya. Nggak gitu lagi ceritanya. Oh si fulan itu cepat dia membagikan harta waris supaya bisa menjadi asbab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ubah mindset ini. Ya, kita ubah. Nah, sekarang kita ingin melihat dulu di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, bagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang masalah surah An-Nisa ayat yang ke-13 ini. Tafsir Ibnu Katsir hadhil faraidu, tentang ayat tadi, hal-hal ini merupakan faraid, jamak dari kata fardu, ya, ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban, wal maqadir, dan juga bagian-bagian yang ada di dalamnya, allati ja'alaha Allahu lil warathah, yang telah Allah jadikan, Allah tetapkan untuk ahli waris. Ayat 11-12 itu sudah memang ada bagiannya. Ya.
bihasbi qurbihim minal mayyiti almarhum. Maksud sisi kedekatan itu begini. Ketika almarhum meninggal, ada anak, ada saudaranya. Ya. Si almarhum punya saudaranya masih hidup dan dia punya anak. Mana yang lebih dekat? Kedekatan antara almarhum dengan anak atau almarhum dengan saudara? Nah, tentu anak, ya kan? Sudah pastilah lebih dekat kita dengan anak. Maka dengan keberadaan si anak, saudara tadi mahjub, terhalang, nggak dapat dia, gitu. Ya. Jadi kenapa? Karena memang posisinya lebih dekat anak daripada saudara. Gitu. Ataupun kedekatan antara almarhum dengan ayahnya, almarhum dengan saudaranya, mana lebih dekat? Ayah atau saudara? Tentu ayah. Makanya keberadaan si ayah menyebabkan terhalangnya saudara dari mendapatkan warisan. Nah, ini dari sisi kedekatan. Ya. Antara ayah dengan anak, mana lebih dekat? Ayah sama anak, mana lebih dekat? Sama-sama dekat, tapi tentu lebih dekat anak. Lebih dekat anak. Nah, kedua-duanya kalau ada di saat bersama, dua-duanya dapat. Ya. Hanya saja kemudian ayahnya dia mendapatkan 1/6, anaknya dapat sisa. Itu asobah namanya. Tapi dua-dua dapat karena antara ayah dan anak nggak bisa dipisahkan. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 kan di akhir ayatnya disebutkan abaukum, ayah kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, la tadruna hayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian nggak tahu mana yang lebih dekat dan lebih banyak manfaatnya. Ya. Nah, jadi memang sudah seperti itu Allah atur. Sudah percayalah, yakinlah bahwa Allah itu adil dalam memberikan keputusan. Kita yang nggak adil. Ikut saja, itu sudah selesai. Jadi ketentuan-ketentuan waris yang Allah tetapkan tadi memang salah satu unsurnya adalah kedekatan almarhum dengan ahli warisnya. Wahtiyajihim ilaihi, dan kebutuhan mereka terhadap harta warisan tadi. Antara ayah sama anak. Ya, berapa bagian ayah? 1/6. Bagian anak laki-laki berapa tadi? Asobah. Jadi kalau diambil oleh ayah yang 1/6, sisa untuk anaknya 5/6. Mana lebih banyak antara ayah sama anak dapat? Anak. Kenapa anak lebih banyak dapatnya? Nah, tentu kalau kita melihat dari sisi kebutuhan, ya namanya si ayah almarhum ini kan berarti dah tua. Ya, secara adat tidak lama lagi itu. Ya kan? Secara adat, ya, walaupun kita nggak tahu umur itu berapa kan. Tetapi secara adat juga si anak tentu masih memiliki masa depan yang lebih panjang. Masih banyak lagi yang bisa dia lakukan. Makanya Allah melihat ya dari sisi itu. Allah tetapkan bahwa bagian anak memang dia dapat asobah. Tapi asobah sisanya ini lebih besar daripada bagian si ayahnya. Kenapa? Si anak jauh lebih membutuhkan warisan daripada si ayah. Nah, gitu. Apalagi kalau namanya ayah almarhum ini, ya memang dia kan sudah hidup sekian lama, dia sudah punya penghasilan begitu untuk menghidupi diri dia. Sementara si anak kan dia masih tergantung dengan ayahnya gitu. Tentu dia lebih membutuhkan harta warisan daripada si kakek, kan begitu, si kakek. Nah, baik. Wa faqdihim lahu, dan rasa kehilangan terhadapnya. Ya, rasa kehilangan antara anak dengan saudara tadi. Kita sama-sama pasti bakal merasa kehilangan. Kita meninggal adik kita, meninggal abang kita, tentu kita merasa kehilangan. Tapi tidak mungkin sebanding rasa kehilangan kita terhadap saudara kita dibandingkan kita kehilangan terhadap orang tua kita. Itu nggak akan mungkin sama. Makanya ketika ada si anak, saudara terhijab, ya, terhalang. Indah adamihi, dan kehilangannya ketika almarhum itu sudah tidak ada lagi. Hiya hududullah,
ia merupakan hukum-hukum Allah, had, ya, hududullah. Fala ta'taduha, maka jangan ditentang. Nah, jangan ditentang, itu sudah ketentuan Allah ini. Jangan ditentang lagi. Nggak usah dipertanyakan lagi. Ikut saja. Wala tujawizuha, dan jangan dilampaui. Kalau memang bagiannya itu dapat setengah, ya sudah setengah. Dapatnya 1/8, ya alhamdulillah 1/8. Ya, jangan dikulik-kulik lagi gitu. Sudahlah, segitu dapatnya, sudahlah, diterima saja. Ya, asal dicari cara-cara ini lagi. Ya. Walihada qan, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ai fiha, maksudnya di dalamnya, dalam masalah waris tadi. Falam yazid ba'dul warathah, maka janganlah sampai ada sebahagian ahli waris yang melebih-lebihkan, ngambil lebih banyak dia. Ini jangan ada seperti itu. Walam yangkus ba'dan, dan juga jangan mengurangi bagian yang lain. Bihilatin, dengan hilah. Hilah itu apa ya, ngeles ya kalau bahasa kita, dengan cara-cara jalan tikus dan segala hilah. Diolah, RO, raja olah. Ya, diotak-atik, ya, jangan lagi, sudah. Jangan dikurang-kurangi bagian-bagian yang sudah ada gitu. Dan nggak boleh dilebih-lebihkan bagian dia, dan juga jangan dikurang-kurangi. Bihilatin wa wasilatin, ataupun dengan jalan-jalan tertentu. Sudah, kalau sudah seperti itu, sudah terima saja. Insya Allah apapun yang sudah jadi keputusan Allah, Allah memberikan keputusan tersebut dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmah. Jadi insya Allah di dalamnya juga penuh keberkahan. Kalau harta itu nggak berkah, nggak ada manfaatnya sama sekali, jemaah sekalian. Nggak ada manfaatnya kalau nggak berkah. Banyak pun dia tidak bermanfaat. Bal tarokahum ala hukmillah, tapi biarkanlah ia berjalan sesuai dengan hukum Allah. Biarkan saja, sudah, nggak usah dikotak-atik lagi, nggak usah diganggu-ganggu lagi, nggak usah dimasukkan ini, sudah. Biarkan saja berjalan sebagaimana hukum Allah tadi. Wa faridatihi wa qismatihi, dan juga kewajiban serta bagian-bagiannya. Orang yang melakukan ini yudkhilhu jannat, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalamnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kalau udah masuk surga kita nggak keluar lagi itu. Nggak keluar lagi. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Pernah beberapa waktu yang lalu ada seorang pengacara datang pada saya yang menceritakan tentang kliennya yang bersengketa tanah warisan antara kakak beradik. Mereka cuma dua saja, tapi bersengketa. Kenapa bersengketa? Karena tanah yang ditinggalkan orang tuanya itu, satu, banyak, ya, luas areanya. Yang kedua, sudah menjadi bagian dari kota. Udah masuk kan pemekaran wilayah. Akhirnya kan semakin mekar, semakin ke tengah. Ini kan begitu jadinya. Akhirnya, subhanallah. Dalam kasus-kasus yang seperti ini, kalaupunlah si adiknya menang atau si kakaknya menang jadi arang, kalah jadi debu. Tidak ada yang satupun yang menang. Tidak ada apa lagi mau diambil. Walaupun di pengadilan menang si kakak atau si adik, apakah kemudian hubungan antara mereka berdua bisa baik? Enggak. Tidak lagi. Kalau sudah namanya saling tuntut di meja persidangan itu, nggak baik lagi. Karena berbekas dia. Kalau masuk ke pengadilan itu kan terasa itu, lama lagi, berkali-kali lagi, itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam psikologi seseorang. Walaupun sudah cupika-cupiki, kalau ketemu,
Tapi tetap dalam memori, dalam ingatan itu pasti ada. Ya, ini sudah cukup banyak soalnya, masih nampak ya bara dalam sekam itu. Memang begitu. Maka itu bukan kemenangan ya mas sekalian. Kalau kita mengambil harta warisan dengan cara yang curang, lebih banyak daripada keluarga kita, dari adik kita, daripada abang kita, kakak kita, itu bukan kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya kita jalankan hukum waris walau berapapun dapatnya, lalu nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru kita sesungguhnya menang. Nah, baik. Tadi kita sudah sebutkan bagian-bagian waris tadi, ada ayah, ada saudara, ada anak. Nah, sekarang kita ingin lihat di dalam bentuk hitung-hitungan ya, siapa dapat, siapa tak dapat. Nah, ya kita lihat di sini. Nah, ada apa namanya? Mic kita. Enggak. Mic tadi sebentar. Baik, terima kasih. Baik. Nah, baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Loh, mana dia? Bismillah, tes. Enggak jalan ya. Mic imam aja. Yang mana? Oh itu. Jazakallah. Jazakallah. Sangkut dia. Sangkut. Nah, baik jemaah sekalian, kita melihat di sini. Tadi disebutkan hukum waris itu salah satu aspeknya yang dilihat adalah kedekatan antara ahli waris dengan almarhum. Kita ambil ilustrasi, ada seseorang yang meninggal, lalu dia masih punya ayah, kemudian dia punya anak laki-laki, dan dia punya saudara laki-laki. Ya. Anggap seperti ini keadaannya. Nah, ketika yang menjadi ahli waris ini ada 3 orang laki-laki, maka kondisi yang pertama, si ayah ini mendapatkan haknya 1/6, ini surah An-Nisa ayat yang ke-11 ya. Kemudian saudara laki-laki ya, saudara laki-laki ini dia terhalang oleh dua aspek, anak laki-laki dan ayah. Kedua ini kan ring 1 namanya, anak sama ayahnya ring 1, saudara ini ring 2, ini ring 2 ya. Maka ini namanya mahjub, kita buat hijab, mahjub ya. Nah kemudian karena yang lebih jauh tak dapat dia, yang lebih dekatlah yang dapat, tetapi sesuai dengan kebutuhan tadi ya, wahtiyajihim ilaihi, kebutuhan ahli waris terhadap harta warisan itu, Allah telah menetapkan bagian ayah dan anak laki-laki tidak sama besar ya. Ayah dapatnya 1/6, anak dapatnya asobah, sisa ya. Biasanya sisa itu kan kalau kita makan nasi, kita makan, ada sisanya sedikit ya, sisanya sedikit biasa. Tapi kalau dalam hukum waris, sisa itu biasanya banyak ya, asobah. Nah jadi kita ambil 1/6, membaginya menjadi 6 ya, 6 dikali 1/6 sama dengan 1, 6 dikurangi 1 sama dengan 5, yang ini tidak dapat ya. Nah jadi kita bisa melihat di sini, ternyata anak laki-laki kalau ini hartanya 60 juta yang ditinggalkan, maka si ayah dapat 10 juta, si anak 50 juta, 5 kali lebih besar dia dapat daripada si ayah. Kenapa? Ya karena secara adat si ayah ini memang bagaimanapun juga kan dia sudah punya kehidupan, dia memang sudah punya usaha untuk dia hidup kan begitu. Kemudian umurnya juga tak banyak lagi
dibandingkan dengan si anak. Ya, kalau si almarhum meninggal di usia kita anggap 40 tahun, 40 tahun dan sudah menikah. Nah, ini bisa kita hitung-hitung kira-kira si anak ini minimal menikah di usia 20. Ya, punya anak anggaplah di usia 25. Berarti ayahnya nanti berusia 65 tahun. Ya kan? Sementara si anak baru 5 tahun misalnya. Nikah usia 20. Ya kan? Jadi 65 dengan 5 tahun, tentunya 5 tahun lebih banyak kebutuhannya ke depan. Masa depannya masih panjang. Sementara si ayah, ya kalau sudah 65 kan, sedikit lagi itu. Ada bapak-bapak usia 65 nih? Ada. Kan dalam hitungannya itu, anak lebih besar, bapaknya lebih besar. Tapi lebih besarnya kan, mereka belum tentu 2 atau 3 orang. Kalau misalnya sampai 13 orang bersaudara, nah, betul. Nah, kalau ini kan ilustrasinya 1 orang ya Mak ya. Kalau dia 2 orang, berarti ya nanti dalam yang 5 bagiannya bagi 2 lagi. Kalau 50 juta, berarti dibagi lagi 25. Gitu. Tentu ini semua terkait dengan berapa yang ditinggalkan gitu. Ya, kalau dia tinggalkan banyak, ya dapat banyak. Kalau yang tinggalkan sedikit, ya sedikit. Ya. Kalau yang ditinggalkan utang, ya semua nggak dapat berarti kan. Nah, nggak ada yang dapat, nggak ada hartanya, tinggalkan utang, ya nggak ada yang dapat. Jadi ini adalah hukum yang secara umum, ya artinya secara umum itu biasa kalau ada kondisi-kondisi tertentu, tentu an-nadiru la hukma lahu. Yang jarang-jarang itu tidak ada hukumnya begitu. Ya, baik, ini adalah gambaran ataupun ilustrasi dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau Al-Qur'anul Azim. Baik. Nah, sekarang kita buka sesi pertanyaan sebelum kita lanjut kepada ayat yang ke-14. Ada yang ingin bertanya? Ada? Belum ada? Nah, kalau belum ada kita lanjutkan ayat 14 dulu. Ayat yang ke-14 ini ancaman. Ya, kalau tadi kan janji surga. Sekarang ini masuk ke ancaman. Ya, ancaman. Baik. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ya, maksud mendurhakai bagaimana? Nah, ya enggak mau taat. Wa yata'adda hududahu, kemudian melanggar dan menentang batas-batasnya. Yudkhilhu nara, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau taat masuk surga, kalau menentang masuk neraka. Khalidan fiha. Nah, kalau tadi masuk surga kekal di surga, kalau masuk neraka kekal pula di nerakanya mas sekalian. Ini gawat ini. Ya. Walahu azabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Kalau di surga dapat kemenangan yang besar, kalau di neraka dapat azab yang menghinakan. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Maksudnya likaunihi, karena orang tersebut ghayyara, mengubah-ubah ma hakamallahu bihi, apa yang telah Allah tetapkan hukumnya terhadap hukum waris, wadadallaha fi hukmihi, dan menentang Allah terhadap keputusannya. Nah, ini masalahnya kan Allah sudah buat keputusan. Mirip seperti misalnya lah, ada undang-undang, ada aturan di negara kita. Ada orang yang menentang aturan itu. Maka tentu secara otomatis ya, negara itu akan menghukum orang yang menentang atau melewati batas-batas hukum di negara tersebut. Kan memang seperti itu. Ya, ada sanksinya, ada hukumannya begitu. Nah, kalau misalnya satu negara ada hukumnya, tentu berlaku di negara itu, ya kan? Nah, sekarang ini hukumnya hukum siapa? Hukum Allah. Ya, hukum Allah. Allah menguasai apa? Langit, bumi, dunia, akhirat. Nah, kalau kira-kira nggak mau taat, silahkan cari bumi di luar yang kekuasaan Allah. Kalau langit mana yang tidak merupakan kekuasaan Allah? Nggak ada.
Nggak ada. Bahkan semua negara punya hukum masing-masing, tapi hukum Allah ada di atas. Berlakunya hanya di dunia, hukum di suatu negara berlakunya hanya di negara tersebut, tapi hukum Allah berlaku di dunia sampai nanti ke akhirat. Wahada innama yasduru an adamir ridha. Hal ini terjadi karena orang tersebut tidak ridho bima qasamallahu wa hakama bihi, terhadap apa yang telah Allah bagi-bagikan bagiannya dan Allah telah putuskan terhadap mereka. Nggak ridho. Nah ini sulit lagi kalau kita berbicara masalah ridho atas keputusan Allah. Kita punya pilihan apa, jemaah sekalian? Apa pilihan yang kita punya untuk tidak ridho terhadap keputusan Allah? Ya. Artinya begini, ketika mohon maaf keluarga kita ada yang meninggal, bisa nggak kita protes? Ya Allah, kok meninggal orang tua saya? Bisa nggak kita protes? Nggak bisa kan? Karena memang kematian itu adalah haknya Allah, keputusannya Allah. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali kita sabar dan mencoba untuk ridho. Begitu juga dengan keputusan terhadap hukum waris ini. Mungkin di antara sebahagian wanita, ya Ustaz, saya kok cuma 1/8 Ustaz. Saya yang mulai dari nol, begitu ya kan? Kok 1/8 begitu? Nggak ridho terhadap apa yang telah Allah putuskan. Nah, walaupun kita mau protes, kita bisa apa? Kalau sudah Allah putuskan demikian, cobalah untuk ridho. Itu yang kita lakukan. Nah tentu kita jalankan mekanismenya, ya kan? Nah, jalankan mekanismenya di sana. Walihada yujazihi bil ihana fil adabil alimil muqim. Oleh karena itu orang yang tadi menentang hukum Allah, nggak ridho dia, nggak terima dia, Allah balas dengan kehinaan, al-ihanah. Allah balas dengan kehinaan, dan kehinaan itu berbentuk azab yang sangat pedih dan kekal selama-lamanya. Nah itu. Jadi ancamannya ini berat. Ancamannya berat. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkatalah Imam Ahmad, haddatsana Abdul Razak, ya, telah meriwayatkan kepada kami Abdul Razak, akhbarana Ma'mar, dan memberitahukan kepada kami Ma'mar, an Ayyub, dari Ayyub, an Ash'ath bin Abdullah, dari Ash'ath bin Abdullah, an Syahr bin Hausyab, dari Syahr bin Hausyab, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la ya'mala bi amali ahli khairi 70 sana, yang beramal dengan amal kebaikan berapa tahun? 70 tahun amal kebaikan dia. Fa idza ausa, ketika dia hendak meninggal, dia kemudian membuat wasiat, berwasiat dia. Hafa fi wasiyatihi, tapi dia condong di dalam membuat wasiat. Di antara anak-anaknya ada yang lebih dia sayangi, ini dapat lebih banyak. Ada yang mungkin tidak jenguk-jenguk dia, ini tak dapat. Ya. Condong dia dalam masalah hukum waris tadi. Fa yuhtamu, wa fi riwayat akhar, dalam riwayat lain, fa yuhtatamu lahu, kemudian dia ditutup usianya bisyarri amalihi, dengan seburuk-buruk amalan. Tadi 70 tahun buat baik dia, tapi gara-gara wasiat dia ditutup usianya dengan seburuk-buruk amalan. Fayadkhulun nar, maka dia masuk surga, masuk neraka, surga pula. Mohon maaf, masukkan dia masuk neraka. Ya, 70 tahun berbuat baik, ya, gara-gara wasiatnya condong, nggak adil dia bikin wasiat, sebagian dapat, sebagian enggak, ya, diatur-atur bagaimana caranya, ya, pilih-pilih kasih dia. Nah ini kan, maka dia ditutup usianya oleh Allah dalam seluruh amal, dan ketika ditutup dalam seluruh amal dia masuk dalam neraka. Karena memang urutannya begitu jemaah sekalian. Kita ini penentuan kita di akhirat itu dimulai dari kematian. Mati kita dalam keadaan yang baik, insya Allah kedepannya baik, di surganya baik, di kuburnya baik, di surganya baik.
Tapi kalau kita mati dalam keadaan yang buruk, maka dikubur buruk, di mahsyar buruk, neraka lagi. Seburuk-buruk amal, maka hati-hati kita. Ya, masalah wasiat ini, kan rugi kita, Pak ya, Bu ya. Bertahun-tahun kita sholat berjamaah di masjid, ikut pengajian, ya, sedekahnya rajin. Ketika bikin wasiat, condong. Ketika condong, mati dalam seburuk-buruk amalan. Mati seburuk-buruk amalan, masuk neraka pula lagi, kan? Kalau kita ahli maksiat, masuk neraka, rasa-rasa kita pun sadar, memang masuk neraka lah saya ini, kan langsung sadar begitu. Tapi kita yang ahli masjid ini, yang ahli pengajian, ahli ibadah ini, terkejut betul kita, ya, terkejut betul. Kok saya kok matinya kok buruk begitu? Kenapa? Salah satu jalan menuju kematian yang buruk, su'ul khotimah, adalah condong dalam membuat wasiat. Hati-hati, hati-hati. Lalu Nabi menyebutkan, wa inna rajula, ada seorang laki-laki, la ya'mala bi amali ahli syar, yang beramal dengan amal keburukan, sab'ina sana, 70 tahun. Ini kebalikan dari yang tadi ini. Fa ya'dilu fi wasiyatihi, kemudian dia adil dalam berwasiat. Adil dalam berwasiat. Mau adil dalam berwasiat ini susah di jamaah sekalian. Kenapa? Dibutuhkan ilmu yang cukup dan mumpuni dalam membuat wasiat. Ya, kalau nggak cukup, takutnya jadi nggak adil. Oleh karena itu solusinya gimana, Ustaz? Bikin wasiat dengan terang dan jelas. Saya tidak ridho kalau anak-anak membagi harta warisan ayah dengan cara yang tidak sesuai syariah. Kan selesai. Berarti kan adil. Pas kan? Lepas tanggung jawabnya. Dia menuntun anak-anaknya untuk menjalankan hukum syariat. Ini yang adil nih. Ini kebetulan ada orang yang seperti itu. Ya, 70 tahun dia bikin maksiat, dosa. Tapi ketika dia sudah mau meninggal, ya diwasiatkannya dengan cara yang adil. Fayuhtamu lahu bi khairi amalihi, maka Allah menutup usianya dengan sebaik-baik amal. Kemudian kalau tentu sebaik-baik amal kemana? Fayadkhulul jannah, maka dimasukkan ke dalam surga. Coba, Ustaz, kok nggak adil betul? Ya benar lagi nggak adil. Itu keputusan Allah tuh, maka harus hati-hati. Ya. Qal, thumma yaqulu Abu Hurairah, setelah menjelaskan hal ini, ya, Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, maka Abu Hurairah melihat mungkin melihat ada orang yang masih agak-agak protes gitu. Masa iya begini 70 tahun buat amal baik, ya gara-gara satu masuk neraka gitu. Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum. Ya, kalau nggak kalian percaya, kalian bacalah ayat Al-Quran. Awal tilka hududullah, itu sampai habis ayat 13 ayat 14. Kalau nggak percaya, udah bacalah surah An-Nisa 13-14. Itu kata Abu Hurairah. Karena ya kalau dari redaksinya kita melihat ada semacam itu, ada semacam rasa masa iya sih, gitu. Ya makanya kata Abu Hurairah, ya kalau nggak percaya, iqra'u in syi'tum. Kalau kamu bacalah kalau kamu mau surah An-Nisa ayat 13. Itu dia tadi. Karena ada arah-arahnya ke sana. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Wa qala Abu Daud fi babil idrar fil wasiyah, dan juga berkata Imam Abu Daud di dalam bab al-idrar, darar ataupun kemudaratan terhadap wasiat, ya. Haddatsana Abdah atau Ubaidah bin Abdullah akhbarana an-Samad, haddatsana Nasr bin Ali al-Huddani, haddatsana al-Ash'as bin Abdullah bin Jabir al-Huddani, haddatsani Syahr bin Hausyah anna Abu Hurairah haddatsahu, dari Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna rajula liya'malu awil mar'ata bi ta'atillahi sittina sana, ada laki-laki atau perempuan yang taat kepada Allah selama 60 tahun, tsumma yahduruhuma al-mautu, kemudian datang kepada mereka maut, artinya sudah menjelang kematian, fayudarani fil wasiyah, kemudian keduanya membuat mudarat dengan wasiat mereka.
Nah, mulailah diatur-atur sana ini sana sini, nggak adil dia. Apa yang terjadi? Fatajibu lahum, masalah waris ini nampaknya sepele tapi akibatnya neraka. Wa qala qara ali Abu Hurairah min hahuna. Kemudian qara alayya Abu Hurairah min hahuna, maka kemudian Abu Hurairah membacakan ayat ini kepada saya, mim ba'di wasiyatin yusabiha aw dainin ghairu mudhar. Ya, setelah menunaikan wasiat yang diwasiatkan terhadapnya ataupun hutang dengan tidak memberikan mudarat. Jadi dari ayat kan ada tuh nggak boleh memberikan mudarat kan. Nah jadi itu ya salah satunya. Hatta balagha, beliau membaca ini sampai kepada ayat wa dzalikal fawzul azim. Ya. Wa hakadza rawahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah, dan begitulah ya, dan begitu juga yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Ibn Abdullah bin Jabir al-Humdani bihi. Wa qala Tirmizi, dan berkatalah Imam Tirmizi, hasanun gharib. Hadis ini adalah hasan gharib. Ya. Jadi hadisnya tadi itu banyak periwayatnya, ada Imam Ahmad, ada Imam Tirmizi, ada Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Jadi kalau dari sisi hadisnya, ya, mudah-mudahan hadisnya baik, nggak dhaif dia. Nah baik, Bapak Ibu yang sekalian, bagaimana kira-kira? Ya. Ini apa hikmah dari yang tambah bagian itu kan? Ya. 8. Ya. Dan kenyataan bukan warisan ini agak berat diterima. Ya. Sementara tanggung jawabnya nanti kalau anaknya anak yatim paham. Nah bahagian pikir ini dari perempuan itu memang dari sisi fadilah hikmahnya yang perlu dipahami, dan dia bisa bertahan dalam bahagian apa ini supaya Allah inginkan dengan menetapkan Al-Quran. Ya. Terima kasih Ustaz, pertanyaannya ini luar biasa. Kalau kita melihat memang bagian-bagian itu, dia ada yang dapat setengah anak perempuan, ya, dia ada yang dapat setengah anak perempuan, dan juga suami kalau istrinya tidak punya anak, ada yang dapat seperempat, ya, suami kalau istrinya punya anak, ataupun istri kalau suaminya tak punya anak, ada yang dapat seperenam, sepertiga dulu, ada yang dapat sepertiga ibu, ya, ada yang dapat seperenam, ya, ibu dan ayah, ya. Dan ada dapat seperdelapan. Seperdelapan nih istri. Ya. Ah ini pula. Jadi memang kalau banyak yang protes memang kaum ibu memang. Ya. Ya, secara duniawi memang wajar kita melihat ya, masalah Ustaz kami yang mendampingi bertahun-tahun almarhum, kami cuma dapat seperdelapan. Nah, yang pertama, Ibunda yang dirahmati Allah, kita disinilah yang menjadi bagian dari ujian kehidupan, ya, khususnya ibu-ibu. Nah, karena wanita itu orang yang paling mudah masuk surga, ya kan? Kan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal mar'ata idza shollat khamsaha, wanita itu jika sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa dia di bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha, ya, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maqilat laha, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Jadi sebenarnya wanita itu masuk surga mudah. Tapi ya namanya orang yang dapat akses masuk surga mudah, tentu cobaan di dunia nggak mudah. Ya, tentu ada tantangan tersendiri. Salah satunya ya ini tadi, dapatnya sedikit. Namun ada hikmah di sana, Ibunda yang dirahmati Allah. Jangan bersedih hati. Ya, kecil hati pula ibu-ibu nanti. Seperti apa, Ustaz? Nah, yang pertama, secara syariat
seorang istri itu tidak memiliki tanggung jawab nafkah apapun kepada siapapun. Itu yang pertama. Tanggung jawab anak, nafkah anak itu tanggung jawab siapa? Suami atau istri? Suami. Meninggal suami, anak nafkahnya tanggung jawab istri atau bukan? Bukan. Bukan, anak yatim bukan tanggung jawab istri nafkahnya. Nah, kemana? Jadi kemana? Pamannya si anak, saudara dari almarhum. Ah, itu tanggung jawab nafkahnya. Ya, tanggung jawab nafkah makannya, pendidikannya, pakaiannya. Iya. Jadi istri itu tidak ada tanggung jawab nafkahnya dalam hukum Islam. Ya. Tapi memang kondisi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ya, meninggal ya seorang ayah, maka ibunya lah yang kemudian jadi tulang punggung keluarganya. Kan begitu kondisi sekarang. Ya. Lalu bagaimana Ustaz kita mencari solusi atas hal ini? Saya sering menyebutkan begini, ketika harta itu tadi ditinggalkan oleh almarhum suami, maka yang pertama bagi dulu. Dan namanya membagi pun di atas kertas. Bagi dulu. Oh, ada harta ditinggalkan suami 80 juta. Ya, maka 1/8-nya untuk istri, 10 jutanya istri. Yang 10 juta ini adalah haknya istri yang nggak boleh diganggu-ganggu. Artinya di sana kalau dia mau beli makeup, mau beli apa, di sanalah dia. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari mereka itu masih bisa diambil dari yang 7/8. Karena apa? Karena si ibu inilah yang menjadi kafil atau penanggung jawab anak yatim. Jadi kalau untuk makan sehari-hari, si ibu boleh dari sini ambilnya. Boleh dia makan dengan cara yang ma'ruf kan? Boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh kalau dia ambil ini untuk kepentingan pribadi yang sifatnya itu memang khusus untuk dia. Nggak boleh dari yang 7/8 tadi, nggak boleh. Yang dari 70 juta, 80 juta. Ya. Dari yang 70 juta itu nggak boleh diambil untuk kebutuhan pribadinya. Ambil kebutuhan pribadinya dari yang 10 juta. Tapi untuk makan sama-sama, untuk listrik di rumah, untuk membersihkan rumah dan segala macamnya, itu boleh dari yang situ. Untuk kebutuhan pribadi aja nggak boleh. Ya. Untuk pendidikan anak ya dari situ tadi yang 70 juta itu. Ya, punya istri nggak diganggu-ganggu, sama sekali nggak diganggu. Nah, itu yang merupakan solusi masa kini. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi di masa sekarang ini sedikit berbeda dengan di masa dahulu. Di masa sekarang, istri itu memiliki kontribusi yang begitu besar di dalam ekonomi rumah tangga. Baik itu dia ikut bekerja, misalnya dia bekerja, suaminya bekerja, bangun rumah. Maka kontribusi istri tidak bisa dinafikan, harus ada, dihitung. Ya, untuk membangun sebuah rumah tadi. Kalau sudah ada kontribusi, maka memang fatwa yang terbaru atau yang paling kontemporer, harta itu dibagi. Ya. Jadi dia bukan gono gini, Ustaz. Kalau gono gini itu semua, artinya semua harta semenjak masa menikah gitu. Ya, dudukan dasarnya karena ikatan nikah tadi. Ikatan nikah menghalalkan harta, nggak begitu dia. Tapi lebih condong kepada kontribusi, musyarakah terhadap harta. Ketika rumah ini dibangun bersama, artinya ada kontribusi istri di sana. Baik dengan dia bekerja kemudian ada uangnya ditempatkan di sana, ataupun dengan sistem suami bayar cicilan, istri yang untuk membayarkan kehidupan rumah tangga, ya, ataupun bahkan istrinya nggak bekerja, suaminya yang kerja, tapi yang mendidik anak itu istri, yang masak itu istri, yang membersihkan rumah itu istri. Maka ini semua yang dilakukan istri kan harusnya ini dibayar ini. Harusnya dibayar karena istri bukan pembantu. Bukan pembantu. Bahkan untuk menyusukan anaknya, kalau istri mau minta bayaran, suami wajib bayar. Itu begitu, Pak.
Kan gawat itu. Makanya makanya Bapak Ibu sekalian, ini kalau dia rumah, maka saya condong kepada pendapat yang mengatakan kalau kontribusi istri itu ada di sana, maka rumah dibagi dua dulu, karena itu memang haknya istri, ada kontribusi dia di sana, baru setengahnya lagi yang dijadikan harta waris. Dan begitu juga dengan usaha yang dirintis bersama-sama, toko, kedai, dirintis bersama-sama. Kadang suami yang beli barang, yang jaga siapa? Nah, istri, ya kan? Nah, kalau istri di sana, dia kan seperti bekerja juga namanya, tapi kan nggak dibayar, ya. Tapi itu kan bagian dari kontribusi terhadap toko tadi, sehingga toko itu bisa besar. Maka setengah dari toko itu ada musahamah atau saham, musyarakahnya di sana. Maka dibagi setengah dulu. Ini milik istri, bagian dari kontribusi dia di dalam membangun toko tersebut. Setengahnya lagi lah menjadi warisan. Nah, saya melihatnya condong ke arah sana karena kondisi-kondisi di masa sekarang ini sudah banyak berbeda dengan kondisi di masa dahulu. Kalau di masa dahulu memang semua itu suami, istri tidak dibiarkan itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya. Di masa dahulu rumah tangga selalu ada budaknya satu. Ya, budak, kalau dulu budak, ya, beli budak untuk apa? Pekerjaan rumah. Gitu. Kalau sekarang kan tidak ada lagi budak, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di masa dahulu juga, kalau suami meninggal, maka istri langsung ditarik oleh keluarga istrinya. Istri ditarik lagi kepada keluarga istrinya. Ya, kenapa? Karena menjadi tanggung jawab keluarga istri. Kalau sekarang kan tidak lagi, ya, jarang lah, ada juga, tapi jarang. Ya, ketika sudah meninggal ya sudah, dia menjalani kehidupannya di rumahnya. Apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan, begitu kan. Jadi kondisi-kondisi taghayyurul ahwal bitaghayyuril ahkam. Perubahan kondisi bisa menyebabkan perubahan hukum di sana. Tentu kita tidak menabrak dan melanggar batas-batas Allah, tapi kita memberikan hak setiap orang atas haknya. Gitu. Jadi bukan kita buat-buat hukum, bukan. Tapi kita melihat, oh ini ada kontribusi. Kontribusi itu tidak bisa kita nafikan, nggak boleh kita hilangkan, karena di dalam satu harta tentu ada upaya-upaya untuk mendapatkannya. Nah, upaya tadi kita hitung, upaya istri kita hitung juga, jangan tidak dihitung. Terima kasih banyak Ustadz. Semula hazahnya, nah, beliau ini bukan bertanya, beliau ini mengarahkan saya. Jadi terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita semua, Allah bahagiakan kita dunia akhirat, ya, dan Allah jadikan ahli keluarga kita, ahli waris kita nanti di kemudian hari menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berbakti dia, dan harta yang kita tinggalkan bermanfaat berkah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, yang saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan. Kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.